بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع الجاهلين مشارق الأرض خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع أوليائك من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا شعب الجيلاني وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التفسير وأهل القرآن وأهل العلوم وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا واغفر لهم وارحمهم شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ulil azaimi wal makrumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermuajahah di hari yang ke-11 bulan suci Ramadan. Menjelang berbuka, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa amalan-amalan kita diistiqomahkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak kalah pentingnya kita melihat bahwasanya apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini berdasarkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyandingkan antara keimanan dan amal soleh. Antara keimanan dan amal soleh banyak disebut di dalam Al-Quran. Kalian semua kalau baca Al-Quran secara full akan menemukan ayat
amanu wa amilus solihati berapa jumlahnya? Ada 10 ayat yang terdapat bunyi amanu wa amilus solihati, menandakan bahwasannya keimanan itu tidak cukup dengan iman saja, tidak cukup untuk digunakan sebagai indikator masuk surga. Akan tetapi la budda minal amali as-solihi, haruslah disandingkan, diiringi dengan amal soleh. Dan amal solih itu adalah amalan yang sangat amat diperintahkan, dianjurkan, dan harus dipilih oleh orang-orang yang beriman. Diujinya manusia di atas muka bumi ini apa ayatnya? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah apa itu? Al-Kahfi. Ya. Sudah hafal semua ya? Maksudnya adalah al-a'malu al-khairi, amal-amal yang baik, as-solihatu, yang mana amalan tersebut solih. Solih itu relevan. Pernah saya jelaskan ya, solih itu relevan. Kalau ada orang yang umurnya 70 tahun masih naik sepeda mini atau rebutan naik sepeda mini, relevan tidak? Pantas tidak? Pantas tidak? Tidak. Atau anak umur 13 tahun naik mobil Lamborghini, naik mobil saja belum boleh, apalagi Lamborghini. Tidak pantas. Maka solihun itu artinya pantas, relevan. Ghairu solih tidak relevan, tidak pantas. Ya. Al-a'malu al-khairi as-solihatu allati tabqa li sahibiha fil akhiratil baqiyati. Maksudnya wal baqiyatus solihatu, amalan-amalan solih yang mana akan kekal bagi sohibnya, bagi orang yang mengamalkannya nanti di akhirat. Bisa ditarik, bisa diklaim
Seolah orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh itu sedang nabung. Nanti di akhirat bisa diambil. Juga akan kekal kebermanfaatannya dan pahalanya. Ada yang pernah melakukan kebaikan sekali, diingat terus sama orang lain. Ada? Ada tidak? Banyak. Kita ngasih iftar ini, ya, pas banget lagi pengen empek-empek, ya, kemarin bikin pempek, pas banget lagi pengen empek-empek, duitnya tinggal 1.000, beli pempek 10.000. Ada dari Madani, Pak langsung ngasih apa? Pempek. Ya Allah, ini padahal baru saya pikirin. Datang dengan sendirinya. Kira-kira berkesan tidak? Berkesan. Dan diingat terus, kebermanfaatannya itu akan kekal. Begitu juga pahalanya akan kekal. Beli bakso di mamang-mamang udah tua, abang tukang bakso, ya, udah tua. Kalau udah tua, udah 60 tahun, dipanggilnya apa? Bapak. Ya. Bapak tukang bakso, nggak enak ya nyebutnya. Tukang bakso udah umur 60 tahun. Nah, pengalaman ini waktu di Magelang, saya beli bakso, wayah mau buka, hujan. Ketika itu saya beli bakso 4 biji. Berapa sih bakso? Kalau di Jawa lebih murah, 8.000 boleh tuh. Kalau di sini sudah 12.000. Kalau di Jawa 8.000 masih dapat. 8.000 kali 4 berapa? 8 kali 4 32.000. Saya waktu itu ngasihnya 100.000. Kata saya begini, Pak, nggak usah kembali, didoain 2 menit. Ya Allah, semoga. Subhanallah. Bisa jadi dari doa orang tersebut adalah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita udah doa bertahun-tahun nggak dikabul. Barangkali ada orang berdoa bertahun-tahun nggak dikabul, sudah menyerah, hampir menyerah, nolong orang, dan nolong orang ini nggak niat. Atas dasar kasihan saja. Karena tepat atau solih atau pantas, pas banget, lagi butuhnya ditolong. Oh, didoain, ya Allah, semoga yang nolong itu, belum kenalan tadi, semoga yang nolong itu dimudahkan ya Allah, dilancarkan rizkinya ya Allah, diberikan anak yang solih dan solihah. Pas banget, udah doa 7 tahun belum diberi keturunan.
Tiba-tiba pulang, langsung disambut sama istrinya. Allah, Abi doa apa tadi? Emang kenapa? Ngimpi apa tadi malam? Iya, kenapa? Hasilnya positif. Oh, udah kayak film. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Sangat mungkin, gampang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah sekali bagi Allah menetapkan hasil dari amal solih seperti itu. Ya, maka fastabiqul khairat. Afdalu juz'an 'inda rabbika min zinatil hayatid dunya alfaniyati. Amal soleh itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perhiasan kehidupan daripada perhiasan kehidupan di dunia yang fana ini. Ya. Apa yang berkaitan dengan dunia itu akan fana. Apa artinya fana? Ya, hancur, hilang, ditinggalkan. Tapi kalau amal soleh, manfaatnya akan terus menerus, pahalanya akan menetap, dan dinaikkan derajatnya sebagai solihin, orang-orang soleh. Wahya afdalu ma yu'ammiluhul insan wa yarju naf'ahu wa awaqibahu alhamidah. Amal solih itu hasilnya adalah segala sesuatu yang sebetulnya diharapkan oleh orang-orang, diharapkan oleh manusia. Sebaik-baik orang berharap adalah seperti amal solih yang dilakukan oleh seorang mukmin. Seorang mukmin beramal solih nih sekali, bisa jadi hasilnya atau kebermanfaatannya tidak dirasakan saat itu juga, tapi kapanpun bisa dirasakan. Nah, orang yang berharap dengan sesuatu, ya, orang yang berharap dengan sesuatu, baik itu urusan dunia, ya, maupun dengan urusan akhirat, tapi kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, hanya keimanan dan keyakinan saja, ya Allah turunkan mobil ya Rabb, ya Allah turunkan ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan bidadari yang kulitnya transparan, ya Allah turunkan makanan yang aku inginkan. Bisa tidak? Mual bisa. Tidak akan bisa kecuali diiringi dengan amal solih. Ya, tuh. Dan yang dimaksud amal solih itu al-hayatat thayyibah, kehidupan yang baik. Kita sedang merasakan kehidupan yang baik tidak?
Tetesan air aja sampai digulung. Ya. Air netes saja sampai digulung. Coba air ngerojok. Gimana? Mandi. Ya. Takut nggak kita kena air tadi? Ketetesan. Ya. Nyaman nggak kira-kira sambil nunggu setoran yang maju Zahi sama Gilang, mana yang selesai duluan? Gias di sebelah sini sambil ketetesan apa? Sambil ketetesan air hujan. Kira-kira aduh, meriang nggak tuh malamnya? Meriang. Apalagi saudara-saudara kita di Bekasi sana masih tergenang air hujan. Mau kita Maidatur Rahman sambil ngojai. Bari ngojai gitu. Nggak enak. Nggak nyaman. Maka al-hayatu thayyibah itu kehidupan yang layak, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang enak. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih dari laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, maka akan kami berikan kehidupan baginya dengan kehidupan yang layak, yang bagus. Ya. Kehidupan yang thayyibah itu kalau cara kita kehidupan yang pas-pasan. Pas pengen makan enak ada. Pas pengen mobil bisa kebeli, pas pengen motor kebeli juga, ya. Pas pengen jalan-jalan ada uangnya, pas-pasan, ya. Pas butuh, pas ada, ya. Enak nggak kayak gitu? Enak. Ada yang sudah merencanakan nabung 5 tahun. Sudah tahun kelima tinggal dibeli, sakit. Akhirnya dananya untuk pengobatan. Atau sudah nabung beli HP yang terbaru. Baru dibuka karena ngebukanya terlalu kenceng, karena terlalu seneng. Wih. Langsung jatuh. Wah, yo. Atau baru beli langsung apa? Langsung masuk selokan, masuk air. Sampai dibawa mandi itu. Masuk air, ya Allah. Hanya sementara, bukan rizkinya. Maka enakan mana? Hidup pas-pasan atau seolah banyak uang tapi kemalangan terus, ya. Mendingan yang pas-pasan, pas butuh, pas ada. Juga amal solih itu adalah samanuhu, harganya atau balasannya, atau yang dimaksud saman, ganjarannya al-jannah, ya, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Jannah.
Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Sembari apa? Yurzaquna fiha bighairi hisab. Akan dimasukkan ke dalam surga, diberikan rizki tanpa dihisab. Mau masuk surga? Mangga, silakan. Ayo mangga. Mau kayak gitu? Atau masuk surga? Mana tiketnya? Mana tiket amal solihnya? Ada amal solih saya menguburkan si Cibu. Nanti tuh ya, amal soleh saya ngasih sedekah ke semut 1 butir gula. Loh, percaya nggak itu bakal dikembalikan sama Allah ininya, ganjarannya? Harus percaya, asalkan kita niatkan. Niat sedekah bumi. Sedekah bumi dengan apa? Jangan buang sampah sembarangan. Itu sedekah bumi itu. Makanya lihat sampah harus senang, ambil sampahnya, pungut sampahnya. Jangan takut tangan kotor. Kalau tangan alus pisan, rawan terkena penyakit. Kalau tangan nih nggak pernah kena kotor-kotor atau pekerjaan yang kasar, keras, diniatkan untuk ibadah, penyakitan. Mendingan kasar tapi tahan ya, untuk mengerjakan banyak amalan sholih. Tuh. Khususnya di Ramadan ini kita memperbanyak amalan sholih karena yakin dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Jadi nggak ada keburukan, potensi keburukan tuh nggak ada bagi seorang mukmin yang berkomitmen dengan amal sholih. Oleh karena itu, dari salah satu petunjuk Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahr, di bulan yang penuh barakah ini, al-ijtihadu fil ibadati wal a'malis salihati, bersungguh-sungguh, badlul juhud, memaksakan, paksakan untuk memperbanyak amalan sholih. Ngantuk tunda kantuknya, lelah tunda capeknya. Ya. Asalkan tidak berlebihan. Karena satu target dan tujuan, yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Maka wa min dzalika inayatuhu al-khassatu bil Qur'an. Kita meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
secara khusus melalui apa? Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Perbanyak saja membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kita termasuk mengamalkan amalan solih. Misalkan amalan solih ada 5, apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama atau pertemuan kedua tuh? Apa? Yang pertama? Sedekah. Nggak punya duit, skip. Terus qiyamul lail. Masih nikmat qiyamul lail, masih ringan qiyamul lail. Kita sholat 3 rakaat saja, 2 rakaat tarawih, 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir, sudah dihitung qiyamul lail. Di dalamnya dibacakan Al-Quran. Puasa, ada yang gak mampu puasa. Sampai di salah satu kota di Garut sana, ini sedang viral karena ada orang yang siang-siang ngopi. Ya Allah, siang-siang ngopi. Secara etika, menghormati orang-orang yang berpuasa, orang yang ngopi tadi tidak punya etika, tidak mengamalkan adab. Tapi secara hukum, ya, dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau dia sengaja batal, mau sampai kapanpun dibayar hutang batalnya tidak akan diterima. Tapi kalau memang mengambil rukhsah dari Allah, perjalanan jauh atau kerja untuk mencari sesuap nasi, hal yang wajib. Karena kalau nggak kerja, ujungnya ngutang. Ya, kalau nggak kerja, nggak dapat uang. Akhirnya kerja, kebetulan pekerjaan berat yang tidak kuat kalau disandingkan dengan puasa. Akhirnya ngopi, makan. Kelihatan sama yang lainnya, dikira sengaja, malah keur ngopi siang-siang teh. Aing puasa ya, maneh ngopi, langsung ditumpahkan itu. Wah, viral akhirnya. Ada yang mendukung aksinya, ada yang menentang aksinya. Yang mendukung karena berpegang kepada etika, harus dijalankan. Ini lagi bulan puasa, jangan makan di tempat yang terbuka, makan di tempat yang tertutup. Balik hordeng, balik tirai. Yang mendukung. Yang tidak mendukung mengatakan ini hak masing-masing orang,
Siapa tahu orang tersebut memang sedang kerja berat dan menerima rukhsah. Dasar ente saja, itu yang yang numpain itu. Dasar ente saja tidak tabayun terlebih dahulu, kenapa tidak puasa? Tapi langsung ambil tindakan, seolah-olah mengindikasikan tindakan tersebut sebagai tindakan radikal. Siapa tahu itu non muslim. Ayo. Di sini kita akan kebingungan. Maka paling baik seperti apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu amalan rahasia. Yang tidak puasa itu tidak terpengaruh atau tidak mempengaruhi kualitas puasa kita. Paling-paling ya sedikit pengen itu fitrah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Orang lain gak puasa gak ngaruh di kita. Orang lain tidak puasa tidak pengaruh terhadap keimanan kita. Kalau kita kepengen ya kita emang makan. Kita puasa tuh sampai maghrib aja ya kepengen makan ya kepengen. Cuma jangan sampai kita memperkeruh dengan tindakan yang tidak baik. Dicela. Syama. Saing keur puasa. Sebab itu alih-alih dia sedang berpuasa tapi batal karena ucapannya. Karena sebel sama orang yang nggak puasa. Biarin aja orang yang nggak puasa, urusan dia sama Allah. Ya. Salam. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kita memahami bahwasanya amal solih terutama di bulan suci Ramadan kita laksanakan sepenuh hati. Kita usahakan sekuat tenaga, utamanya membaca Al-Quran. Konteks kita di pesantren ini membaca Al-Quran saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai orang yang bersyukur, dan dengan syukur tersebut menambah keimanan kita, dan keimanan kita disempurnakan dengan amal solih, sehingga janji Allah memberikan surga bagi siapa saja yang beramal solih, baik perempuan maupun laki-laki, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun kecil, yang tua maupun yang muda, asalkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan keutamaan-keutamaan dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga.
kita sempurnakan dengan membaca doa di waktu yang insya Allah mustajab, ya. Di waktu kita berbuka, doa yang tidak akan ditolak insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'usran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya mujibad da'wati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan muayyadan manshuran hadiyan mahdiyan nafi'an li ummi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan muayyadan manshuran hadiyan mahdiyan nafi'an li ummi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan muayyadan manshuran hadiyan mahdiyan nafi'an li ummi ajma'in. Allahumma taqabbal wa usil ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Nakhtatim bihamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.